Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya. Nomor induk mahasiswa saya 12020712054. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338. Azas kebebasan berkontrak ini maksudnya adalah perjanjian tidak hanya dibuat oleh para pihak atau subjek hukum saja, tetapi perjanjian dapat dibuat oleh siapapun selagi para pihak menghendaki adanya perjanjian tersebut. Kemudian, para pihak boleh membuat perjanjian dalam bentuk apapun. Pada buku kedua Hukum Perdata, mengenai azas kebebasan berkontrak ini menganut yaitu open system atau sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas dalam membuat perjanjian atau kontrak, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, pada buku kedua Hukum Perdata yang membahas mengenai benda, ada juga namanya closed system atau sistem tertutup. Maksudnya adalah tidak ada yang boleh membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pada buku ketiga Hukum Perdata yang membahas mengenai perikatan, kontrak atau perjanjian, menganut yaitu open system atau sistem terbuka dan bersifat sebagai pelengkap. Maksudnya adalah setiap pihak boleh atau bebas membuat perjanjian yang baru selain yang telah diatur oleh undang-undang. Sultan Remi menyimpulkan mengenai azas kebebasan berkontrak ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, kebebasan itu adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Yang kedua, kebebasan untuk memilih dengan pihak mana ia akan membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih klausa perjanjian yang akan dibuat. Yang keempat, kebebasan untuk menentukan objek dari perjanjian tersebut. Dan yang kelima, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat 1 mengakui adanya azas kebebasan berkontrak. Pada intinya dalam pasal tersebut adalah semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Kemudian, pada azas kebebasan berkontrak, walaupun dia bebas, tapi tetap dibatasi oleh 4 hal dalam pasal 1320 BW yang membahas mengenai syarat-syarat sah perjanjian. 4 hal tersebut yaitu: pertama, adanya kata sepakat atau setuju 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri sesuai kehendaknya. Contohnya yaitu adanya pernyataan kehendak secara diam-diam seperti melalui jabat tangan, kemudian lisan mengucapkan kata sepakat atau setuju, sehingga lahirlah suatu perjanjian, kontrak atau perikatan. Yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat kontrak atau perjanjian. Manusia berpredikat sebagai subjek hukum atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Ada pengecualian, yaitu bila bayi dalam kandungan menghendaki dalam hal waris. Di sini maksudnya adalah bila bayi berada masih dalam kandungan, kemudian ayahnya meninggal, maka dia berhak mewarisi harta ayahnya. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Jadi, harus jelas apa yang diperjanjikan. Yang keempat,
adanya klausa atau sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan hukum menurut hukum positif di Indonesia, bukan menurut hukum Islam. Jadi, 4 hal dalam pasal 1320 BW tersebut, poin 1 dan 2 berlaku sebagai syarat subjektif atau melekat pada subjek. Selanjutnya, poin 3 dan 4 berlaku sebagai syarat objektif atau melekat pada objek. Kemudian, dalam uraian di atas atau dalam uraian tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, jika poin 1 dan 2 atau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata dapat di sini mengandung arti atau makna bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan untuk dibatalkan ke pengadilan negeri. Yang kedua, jika poin 3 dan 4 atau syarat objektif tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Makna batal demi hukum di sini mengandung arti atau makna bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat terutama untuk pribadi saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.